Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama di sini yakni 1. Berikan penjelasan mengenai penelitian Anda sebagai berikut. Yang A, nama, NIM, mata kuliah, dan judul penelitian. Nama saya Septiana Jenny Rofik, NIM 1787 2010 17, mata kuliah penelitian pendidikan sejarah, dan judul penelitian saya adalah pengaruh metode pembelajaran Make Image terhadap motivasi belajar sejarah siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Wali Songo Sidoarjo tahun ajaran 2021 sampai 2022. Selanjutnya yang B, berikan penjelasan kesenjangan antara teori, harapan, dan kenyataan. Teori yang sudah saya jadikan proposal ini sudah tertata, sudah saya pilah-pilah dengan melihat contoh-contoh yang ada, bagaimana membuat suatu proposal. Dan harapan dengan judul saya ini yakni pengaruh metode pembelajaran Make Image terhadap motivasi belajar sejarah siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Wali Songo Sidoarjo. Ini bisa sesuai dengan apa yang saya tulis dalam proposal. Di dalam proposal saya, metode pembelajaran itu juga sangat diperlukan agar proses pembelajaran itu tidak membosankan yang pasti. Dan karena adanya metode pembelajaran tersebut, dengan yang saya pilih Make Image ini, harapan saya itu agar bisa materi yang saya berikan nantinya itu bisa diterima, karena ada baiknya kalau kita mengajar, apa yang kita ajarkan bisa diterima dan kalaupun bisa diamalkan seperti itu. Jadi kita harus membuat semenarik mungkin suatu proses pembelajaran agar bisa diterima oleh siswa-siswi kita nanti. Harapannya seperti itu. Dengan adanya metode membuat motivasi itu berarti dukungan. Gimana? Oh, nanti waktu pelajaran IPS, waktunya metode pembelajarannya Make Image, mereka semakin tertarik dengan materi ini, dengan metode pembelajaran seperti ini, seperti itu, agar mereka juga tertarik untuk belajar sejarah ataupun IPS seperti itu. Dan yang kenyataannya yang dapat dilihat, untuk saat ini saya belum bisa melakukan suatu penelitian karena masih pada tahap pembuatan proposal. Jadi saya belum tahu hasilnya seperti apa untuk penerapan ini terhadap siswa-siswi yang akan saya jadikan sumber penelitian seperti itu. Tapi untuk contoh saya sendiri, kalau saya waktu SMA itu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru saya hanya model pembelajaran ceramah, dan itu mungkin sulit untuk diterima murid-murid siswa-siswi yang lain, termasuk saya. Banyak teman-teman saya yang merasa bosan, apa itu pelajaran sejarah, apa itu pelajaran IPS, pelajarannya membosankan, hanya menghafal, tapi tetap tidak ada yang menghafal, dan seperti itu. Mereka semua termasuk saya sendiri jenuh kalau model pembelajaran atau ya model-model pembelajaran hanya sebatas ceramah saja. Tapi dapat diambil contoh waktu ketika saya SMP,
guru IPS saya sangat kreatif. Jadi di saat pembelajaran, saat kedepannya minggu selanjutnya sangat ditunggu, karena memang guru tersebut memberikan model pembelajaran yang berbeda-beda, yang sangat membuat siswa-siswi ini antusias. Termasuk dulu itu menjelaskan sebuah foto, murid-murid siswa-siswi hanya membawa selembar foto dengan judul seperti contoh Lawang Sewu. Kita membawa kertas, kita menjelaskan dan dapat poin. Teman-teman yang menilai, guru saya juga menilai seperti itu. Jadi siswa-siswi itu antusias untuk mengikuti pelajaran IPS. Yang C, dari penjelasan B, bagaimana Anda tahu kondisi ideal dalam topik penelitian Anda? Buktikan dengan hasil penelitian yang relevan dengan topik Anda. Hasil penelitian yang relevan ini nomor B tadi sudah saya rembet penjelasan. Ya, saya ulangi lagi. Di sini judul saya kan metode pembelajaran make a match pada motivasi belajar siswa. Nah, sangat diperlukan memang metode ini untuk membuat siswa-siswi itu semakin semangat, berarti motivasi untuk belajar secara IPS seperti itu. Jadi diperlukan memang. Jadi dua topik, yaitu metode dan motivasi itu sangat diperlukan agar di setiap pembelajaran sejarah atau IPS itu bisa menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan. Yang selanjutnya D, kemudian bagaimana cara Anda menentukan kajian pustaka dalam bab 2? Tunjukkan judul penelitian Anda mana saja yang termasuk dalam kajian pustaka. Judul saya pengaruh metode pembelajaran make a match terhadap motivasi belajar sejarah siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Walisongo, Sidoarjo. Kita lihat pada bab 2 yang termasuk kajian pustaka ini sudah saya cari. Kajian pustaka yang pertama konsep pengaruh, ini saya mencari itu contoh yang ada di Google, pengaruh, lalu konsep model pembelajaran, terus lalu konsep pembelajaran kooperatif, karena make a match termasuk ke dalam pembelajaran cooperative learning. Dan yang selanjutnya konsep model make a match. Di sini terdapat penjelasan tentang apa itu make a match dan dari para sumber dari para tokoh-tokoh, dan terdapat juga langkah-langkahnya. Jadi untuk meneliti saya sudah ada patokannya. Untuk meneliti keunggulan juga sudah ada dan kekurangannya pun sudah ada. Dan yang terakhir, konsep keaktifan belajar siswa. Ini mungkin hasil dari adanya diterapkannya model pembelajaran cooperative learning dengan metode make a match. Kita dapat mengetahui bagaimana keaktifan siswa tersebut. Terus konsep motivasi belajar, di sini juga terdapat penjelasannya. Nah, sudah seperti itu. Dan ini juga ada kerangka pikir. Terus yang tadi sebelumnya ada penelitian relevan seperti itu. Nomor 2, dari kerangka penelitian yang sudah Anda buat, berikan penjelasan keterkaitan alur. Yang pertama A, keterkaitan alur kerangka dengan penelitian Anda. Tunjukkan gambar. Yang pertama, proses pembelajaran biasa.
Yang kedua, kita lihat keaktifan siswa rendah dan hasil belajar belum optimal. Di sini yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan dari penelitian ini itu menjadikan make a match ini sebagai motivasi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau penerapan metode make a match ini diterapkan di sebuah kelas, di suatu kelas seperti itu. Lalu yang ketiga ini penerapan pembelajaran kooperatif tipe make a match kita terapkan. Nah, yang selanjutnya keaktifan siswa meningkat, hasil belajar siswa meningkat. Ini yang kita harapkan setelah adanya penerapan pembelajaran jadi menjadi suatu motivasi untuk belajar, dan hasil dari motivasi belajar yang pertama yaitu keaktifan siswa meningkat, dua hasil belajar siswa meningkat, seperti itu. Itu yang diharapkan dari penelitian ini. Selanjutnya yang B dari penjelasan A, apakah jenis metode yang Anda pilih sudah relevan? Metode yang saya pilih adalah metode pembelajaran make a match, model pembelajaran kooperatif ini sudah relevan karena sudah saya angan-angan ini mau saya letakkan untuk kelas berapa, dengan tema pembelajaran tema apa untuk metode ini. Jadi sudah relevannya atau belum itu sudah, karena saya sudah juga mencari di sumber-sumber yang terpercaya tentang definisi, cara penerapan, keunggulan dan kekurangan dari metode ini. Seperti itu, tinggal penerapannya pada saat penelitian nanti. Dan selanjutnya yang C, dari metode penelitian yang sudah Anda pilih, jelaskan salah satu teknik pengumpulan datanya. Salah satu pengumpulan teknik datanya adalah data yang pertama itu data primer dan data sekunder. Data primer itu data, karena ini yang saya lakukan ini kan termasuk penelitian kualitatif deskriptif, di mana saya melakukan salah satu memilih untuk mengumpulkan data itu dengan cara observasi. Data yang nanti saya kumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primernya itu saya sebagai peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menerapkan berbagai urutan dari proses pembelajaran make a match, alurnya seperti apa, itu datanya itu nanti saya lihat, saya jelaskan, saya berikan foto, lalu saya berikan hasil, nanti hasilnya seperti apa dari penerapan metode make a match ini, apakah sudah membuat siswa menjadi lebih senang untuk belajar sejarah ini, atau masih keaktifan mereka masih sama sebelum adanya penerapan ini, atau sudah berubah lebih aktif sesuai dengan kata-kata judulnya, motivasi belajar siswa, seperti itu. Data sekundernya pasti sama. Data sekunder saya cari dari internet, di mana saya memerlukan sumber-sumber, bukan hanya internet, buku, jurnal, seperti itu. Nanti saya cari seperti pengertian ini, pengertian pengumpulan sumber data, pengertian metode make a match, pengertian motivasi belajar, pengertian siswa, seperti itu. Itu saya perlukan untuk saya analisis ulang, bukan analisis ulang. Jadi saya membaca seperti ini. Oh, ternyata metode make a match itu seperti ini. Nanti akan saya pikirkan kembali dengan agar sesuai dengan pemahaman saya, agar bisa saya pahami seperti itu. Jadi data-data sekunder itu data-data yang saya perlukan untuk membantu menambahi data primer. Soal yang ketiga, dari apa yang sudah Anda jelaskan dan kerjakan dari bab 1 sampai bab 3, A.
apakah sudah memenuhi syarat seperti apa Anda rangkum pada tugas tanggal 22 Juni 2020. Saya sudah merangkum. Apakah sudah memenuhi syarat? Untuk memenuhi syarat mungkin masih sebagian, karena ya tadi saya belum bisa menentukan hasilnya seperti apa, melihat hasilnya seperti apa, karena belum bisa menerapkan penelitian ini sendiri seperti itu. Yang selanjutnya B, sebutkan kekurangan proposal penelitian Anda dilihat dari jawaban A. Dilihat dari jawaban A, kekurangannya masih banyak, mungkin masih ada kesalahan-kesalahan yang nanti bisa diteliti lagi, dinilai lagi oleh pembimbing seperti itu. Menurut saya masih banyak, karena saya juga masih belajar untuk memahami dari bab 1 sampai bab 3. Tapi untuk pemahaman ini saya rasa saya cukup memahami meskipun tidak 100%, dan isi proposal saya masih cukup kurang, masih kurang, bukan cukup kurang, masih kurang, karena ini hanya sebuah proposal, belum ada hasilnya, belum ada bagaimana saya menemukan kalau sudah meneliti langsung, sudah menemukan oh ternyata ada keganjalan, kesalahan teknis atau apa yang ada miss dari proposal dengan penelitian. Berarti maksudnya itu saya belum tahu proposal saya ini diterapkan untuk penelitian itu apakah bisa menjadi benar atau tidak, karena yaitu tadi saya belum melakukan penelitian, hanya sebatas proposal. Kalau untuk isi proposal sendiri insya Allah sudah cukup baik, tapi masih kurang gitu. Sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, karena komen kalian merupakan suatu kritik untuk saya untuk membangun kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.